Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufiratul Hasanah, NIM 2041050300106. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang poin tahap-tahap dalam proses pembelian. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam kedelapan tahap ini. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal atau eksternal. Stimulus internal bisa berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan dan bahan baru atau adanya mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang baru. Sedangkan secara eksternal, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang, melihat iklan, atau menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Berikutnya yaitu deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Dalam hal ini, pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan, berikut kuantitasnya. Dan sekarang organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Seringkali perusahaan akan menugaskan tim engineering untuk menganalisis nilai produk dari proyek tersebut. Yang ketiga yaitu pencarian pemasok, di mana dalam hal ini pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan juga internet. Perusahaan yang membeli lewat internet menggunakan pasar elektronik dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu situs katalog, yang kedua pasar vertikal, yang ketiga situs lelang atau pure play, yang keempat pasar spot atau bursa, yang kelima bursa pribadi, yang keenam pasar barter, dan yang ketujuh yaitu aliansi pembelian. Beberapa pertimbangan penting yang keempat yaitu pengumpulan proposal, di mana pembeli mengundang pemasok yang lulus untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah itu mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang kelima yaitu pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menyusun proposal nilai yang meyakinkan, pemasar bisnis harus lebih memahami bagaimana pembeli bisnis memperoleh penilaian mereka. Pilihan dan seberapa penting dari setiap atribut bervariasi tergantung jenis situasi pembelian. Selanjutnya yaitu berbicara tentang mengatasi tekanan harga. Ada beberapa perusahaan yang menangani pembeli berorientasi harga dengan memberi harga yang lebih rendah dengan syarat yang ketat. Yang pertama yaitu kuantitas terbatas, yang kedua tidak ada pengembalian uang, yang ketiga tidak ada penyesuaian, dan yang keempat tidak ada pelayanan. Beberapa pertimbangan penting yang keenam yaitu spesifikasi pesanan rutin, di mana setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Yang ketujuh yaitu tinjauan kinerja, di mana pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari tiga metode ini. Yang pertama yaitu pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian dari mereka. Yang kedua yaitu pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan
model nilai tertimbang. Yang ketiga yaitu pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan, termasuk harga. Dari tinjauan kinerja tersebut bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.